Nah, selanjutnya melempar. Nah, em, di dalam diri setiap ciptaan ada sisi menarik sesuatu yang terkait dengan dirinya dan melepaskan sesuatu yang berlawanan dengan dirinya. Contoh yang menarik itu adalah bebatuan ya, yang ada di bawah bumi ini. Misalnya dari dua bebatuan itu ada yang jadi misalnya Veros, ada yang jadi batu lain misalnya, saya ruby dan seterusnya. Misalnya batuan itu berdekatan, tapi kok yang satu hanya batu biasa, yang satu batu Veros, yang satu ruby gitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Karena segala sesuatu punya kekuatan ini. Disebut kekuatan jazbiyah dan daf'iyah. Jadi jazbiyah itu dia menarik sesuatu yang eh, terkait dengan hakikat dirinya dan kemudian mengeluarkan sesuatu yang bukan dengan hakikat dirinya. Nah, semua realitas itu punya kekuatan seperti ini, termasuk um, bebatuan juga punya kekuatan seperti ini, yaitu kekuatan uh, untuk menarik jazabiyah dan menolak dafiyah, seperti itu. Nah, tetapi ketika dia beralih ke manusia seperti kita itu bentuknya bukan dafiyah dan jazabiyah, tetapi cinta dan benci, gitu. Dicinta dan benci. Benci ini dalam pengertian bukan benci dalam pengertian yang biasa, tetapi benci ini dalam pengertian menolak sesuatu yang bukan hakikat insania. Jadi kita hakikat manusia itu dia hanya menerima hakikat manusia dirinya dan menerima hakikat insania, tetapi akan mengeluarkan dirinya sesuatu yang bukan hakikat insania. Nah, manusia biasanya bentuknya seperti itu, yaitu dalam bentuk cinta dan benci. Makanya ada hadis bahwa orang mukmin itu dia akan mencintai apa yang Allah cintai dan akan membenci apa yang Allah benci. Seperti itu. Oke. Ini di surah Al-Hajj, daging hewan kurban adalah itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Dan ini juga bagian dari haji nanti, di akhir itu ada kurban. Nah, bab kita sekarang yang ke-10 ini kan tentang melempar ya, melempar jumroh dan semua itu simbolik. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan amfusi. Tadi kita bahas dimulai dari awal bahwa setiap ibadah itu punya dua dimensi. Ada dimensi afa yang di luar diri kita semesta, dan ada dimensi amfusi yang internal yang ada di dalam diri manusia. Nah, melempar ini sebenarnya tidak membayangkan di luar ada benar-benar iblis ya. Kemudian dilempar seperti itu, tapi itu tidak lebih dari melempar iblis yang ada di dalam diri kita sendiri. Sama seperti ini, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi bukan bukan Tuhan melihat misalnya ada sapinya limosin yang gede luar biasa gitu dan dia mendapatkan pahala yang besar, jadi seolah-olah yang sampai ke Tuhan itu darah dan dagingnya. Kalau sapinya paling besar berarti pahalanya paling besar, sama sekali tidak gitu, karena ini jelas-jelas Quran menjelaskan bahwa daging hewan kurban darahnya itu sekali-sekali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, begitupun dengan melempar nanti jumroh, bukan karena kita benar-benar tepat melempar dan kena sasaran itu berarti kita benar-benar misalnya mengutuk iblis ya, tidak, bukan itu, tapi itu karena iblis itu tidak lain adalah
apa yang ada di dalam diri kita. Sama perkataan Syams Tabrizi, yang mengenal iblisnya mengenal Tuhan, yang mengenal setannya mengenal Tuhan. Oke. Nah, dan jika setan datang menggunamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan inilah hakikatnya. Kalau setan datang menggunamu, fastaiz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang membuat kita tergoda, maka fastaiz billah. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, beristighfar dan ya, kembali untuk mengingat, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan melempar itu adalah simbolik saja untuk benar-benar mengingatkan, kayak menanamkan di alam bawah sadar bahwa sebenarnya ini perjuangan yang mesti dilakukan terus-menerusnya. Karena perjuangan melawan batin diri itu adalah perjuangan yang tanpa henti. Karena hawa nafsu kita, selama ada tubuh, maka hawa nafsu ini senantiasa bersama diri kita. Nanti kemudian kita benar-benar melepas dari tubuh ini, hawa nafsu tidak akan lagi mengikuti kita. Makanya di alam barzah dan seterusnya itu tidak ada lagi hawa nafsu.